Kali ini kita akan membahas mengenai trias politika. Sebelumnya kita harus mengetahui arti dari trias politika sendiri, dari mana asal kata trias politika dan apa maknanya. Yang pertama adalah trias politika itu berasal dari bahasa Yunani yang jika dibelah kata-katanya maka menghasilkan tri yang berarti tiga, as yang berarti poros, dan politika yang berarti kekuasaan. Berdasarkan penggalan masing-masing kata tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa trias politika ini adalah pusat kekuasaan dalam satu sistem sosial dalam kepemerintahan. Berikutnya adalah konsep trias politika, yaitu suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada satu orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Trias politika sendiri adalah ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah bertugas untuk membuat undang-undang, lalu kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Berikutnya adalah fungsi dari masing-masing lembaga tersebut. Yang pertama adalah fungsi legislatif. Yang pertama, legislative lawmaking atau fungsi legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Lalu, constituency work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Yang ketiga, supervision and criticism of government, yang berarti fungsi legislatif mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden atau perdana menteri dan segera mengkritik atau memberikan masukan jika terjadi ketidaksesuaian dan pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang. Yang keempat adalah education atau fungsi lembaga legislatif sebagai memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat secara luas. DPR RI menggelar pembukaan masa persidangan kelima tahun sidang 2022-2023 pada Selasa 16 Mei 2023 pagi ini. Suasana ruang sidang tampak lengang dan tidak banyak kursi dewan yang terisi oleh para anggota dewan saat Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat tersebut. Sejak 1 Mei lalu, para anggota dewan melakukan reses untuk kembali ke daerah pemilihan atau dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal DPR, dari 575 anggota DPR, hanya 76 anggota DPR yang hadir secara fisik. Adapun sejak pandemi COVID-19, DPR memang mengizinkan para anggotanya untuk hadir secara hybrid, yakni bisa mengikuti rapat dari jarak jauh. Kebijakan itu belum berubah, meskipun pada saat ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mencabut status darurat COVID-19. Puan tampak didampingi 3 dari 4 wakil ketua DPR saat memimpin rapat, diantaranya Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Lodewijk F. Paulus. Sementara Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak terlihat di barisan kursi pimpinan yang berada di depan kursi anggota itu. Rapat paripurna pun akhirnya tetap dilanjutkan dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 76 orang, hadir virtual 280, izin 35 sehingga berjumlah 391 anggota dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Berikutnya adalah kekuasaan eksekutif. Yang pertama, head of government, yang memiliki arti sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Presiden atau Perdana Menteri yang memegang kekuasaan dan harus melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari dan harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, party chief adalah seorang kepala eksekutif sekaligus merupakan kepala dari sebuah partai yang telah berhasil atau menang dalam pemilu
Fungsi ketua partai dalam hal ini yaitu lebih mengemuka dan dikenal pada suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, Commander-in-Chief merupakan fungsi dari sebuah lembaga eksekutif untuk mengepalai angkatan bersenjata. Lalu Chief Diplomat merupakan fungsi eksekutif dalam mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Yang kelima adalah Dispenser of Appointment, yaitu fungsi eksekutif dalam hal menandatangani perjanjian lembaga internasional atau dengan negara lain. Стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством СССР. Наши беседы с господином Видодо мы подтвердили настрой на наращивание двустороннего взаимодействия по всем направлениям. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran pemerintah Rusia yang tadi telah berbicara dengan delegasi Indonesia dengan sangat rinci dan sangat detail. Dan dengan segala hormat, saya ingin mengundang Presiden Putin untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih. Indonesia menilai pentingnya bangunan arsitektur kawasan yang dapat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia telah menyampaikan inisiatif ini dalam East Asia Summit dan Indonesia memahami bahwa pemikiran serupa juga dimiliki oleh Rusia. Oleh karena itu, Indonesia dan ASEAN berharap dapat melakukan kolaborasi dengan Rusia untuk mewujudkan bangunan arsitektur kawasan dengan mengedepankan kesatuan, sentralitas, dan kepemimpinan ASEAN. Berikutnya adalah fungsi yudikatif. Yang pertama adalah criminal law yang biasanya diselesaikan oleh lembaga yudikatif yang biasanya dipegang oleh pengadilan pidana di Indonesia dengan sifatnya yang berjenjang. Dari mulai pengadilan negeri setingkat kota atau kabupaten, lalu pengadilan tinggi setingkat provinsi, dan Mahkamah Agung yang setingkat nasional. Yang kedua adalah constitution law, merupakan permasalahan yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi apabila individu, kelompok, lembaga negara mempersoalkan sebuah undang-undang atau keputusan, maka langkah penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya adalah contoh-contoh tugas dari masing-masing lembaga. Yang pertama adalah fungsi contoh dari lembaga legislatif adalah membuat dan menetapkan undang-undang seperti UU, Omnibus Law, dan juga undang-undang lainnya. Berikutnya contoh fungsi eksekutif adalah menjalankan pemerintahan dan menjalin kerjasama dengan negara lain seperti hadir dalam event kerjasama multilateral seperti G20, KTT ASEAN, ataupun KTT Asia Afrika. Berikutnya adalah contoh fungsi yudikatif
yaitu mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dan juga sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap undang-undang tertentu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Ya, pemirsa, itu momen-momen unik selama persidangan yang terjadi. Sekarang kami lanjutkan kembali salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Anas Nasikin, menjelaskan filosofi dalam kalimat kecurangan adalah bagian dari demokrasi yang dipersoalkan oleh saksi dari 02. Baginya, kecurangan adalah sesuatu yang nyata sehingga perlu diantisipasi dengan berbagai cara, strategi, dan instrumen. Saat penyusunan dulu, situasinya tidak seserius ini sebetulnya. Jadi saya ceritakan begini. Jadi kira-kira filosofinya itu begini. Anda batuk, mau batuk kering, batuknya kan minum konidin, gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini kecurangan, jenisnya ini. Jadi dalam pemilu itu ada kecurangan. Jenisnya kecurangan sebelum, kecurangan hari H, kecurangan pasca pemilu. Dan itu harus kalian antisipasi. Pakai apa? Pakai aplikasi yang namanya Jamin. Nah itu. Jadi filosofinya waktu itu sederhana. Runtutan materi itu disampaikan agar apa? Peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi dibantu dengan aplikasi Jamin, maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan. Gitulah. Nah, kesimpulannya, jangan dibalik. Kalau dibalik bahaya. Karena kalau dibalik kan bahaya. Anda minum konidin maka Anda batuk. Ini jadi bahaya namanya.